Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 11 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas sukacita yang Kau perkenankan tinggal di hati kami. Sukacita karena Kristus telah bangkit mengalahkan maut, dan karena kami percaya akan dibangkitkan setelah meninggal dunia kelak dan menerima anugerah kehidupan kekal di surga. Bantulah kami untuk menajamkan mata hati kami agar kami dapat melihat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah sukacita kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 36 sampai dengan 41. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu. Jiwa
bersukacita karenanya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Masih dalam suasana Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini gereja mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena mendapat kehormatan sebagai orang pertama yang dijumpai oleh Yesus setelah kebangkitannya. Maria Magdalena bukan tokoh yang dapat disejajarkan dengan para rasul seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, atau rasul lainnya. Selain itu, di zaman dahulu, wanita memang tidak mendapat tempat yang setara dengan kaum laki-laki. Para rasul Yesus yang jumlahnya 12 orang itu semuanya laki-laki. Para tokoh perjanjian lama, mulai dari Nabi Abraham, Raja Daud, dan lain-lainnya, semuanya laki-laki. Para pemimpin agama di zaman itu tidak dapat menerima jika perempuan ditempatkan di jabatan penting. Mereka merasa tidak nyaman kalau mesti dipimpin oleh seorang perempuan. Lalu mengapa Yesus malah memilih Maria Magdalena sebagai orang pertama yang dijumpainya? Ya, memang sejak awal Yesus selalu memilih kesederhanaan dan kerendahan, bukan gender.
Yesus tidak dilahirkan oleh seorang ratu di istana raja, melainkan oleh seorang perempuan suci yang bernama Maria dan kelahirannya di palungan hewan. Yesus memang selalu dekat dengan orang-orang kebanyakan, orang-orang biasa, dan bahkan orang-orang yang dianggap hina. Para rasul dipilih dari nelayan dan pemungut cukai. Yesus memilih bergaul dengan orang-orang berdosa. Maria Magdalena bersama Yohana, Susana, dan perempuan-perempuan lainnya mempersembahkan harta milik mereka, lalu memutuskan untuk mengikuti kemanapun Yesus dan rombongannya pergi. Mudah ditebak kalau ibu-ibu itu tentu tak mendapat peran di urusan pewartaan, maka mereka pun bertugas di urusan-urusan dapur atau urusan-urusan sepele lainnya. Maria Magdalena tidak ditunjuk menjadi Rasul Yesus, tidak menerima kuasa untuk membuat mujizat, tidak turut diutus untuk mewartakan Injil. Tetapi di saat akhir, Maria Magdalena ditinggikan oleh Yesus, bukan hanya sebagai orang pertama yang dijumpai Yesus setelah kebangkitannya, melainkan mengutus Maria Magdalena kepada para Rasul Yesus untuk menyampaikan pesan penting dari Yesus. Oleh karena tugas rasuli inilah, oleh sebagian orang, Magdalena disebut sebagai apostola apostolorum, rasulnya para rasul. Kemudian gereja pun menghormati Maria Magdalena sebagai orang kudus, diperingati sebagai peringatan wajib tiap-tiap tanggal 22 Juli. Lalu di tahun 2016 yang lalu, otoritas gereja meningkatkan ibadat peringatan Maria yang semula ibadat peringatan wajib menjadi ibadat pesta atau festum, setara dengan ibadat peringatan para rasul Yesus. Hanya Petrus dan Paulus yang peringatannya setingkat hari raya atau solemnitas. Maria Magdalena adalah perempuan yang bersahaja. Ketika mendapati kuburan Yesus sudah kosong, ia tidak berpikiran aneh-aneh. Spontan saja ia menduga kalau seseorang telah mengambil jenazah Yesus. Ketika dua malaikat menampakkan diri kepadanya, Maria Magdalena juga nampak tak ambil pusing siapa kedua orang itu. Dan bahkan ketika Yesus sendiri yang menampakkan diri, ia malah mengira Yesus itu tukang kebun atau penunggu taman. Lalu mencurigai si tukang kebun itu telah mengambil dan memindahkan jenazah Yesus. Baru setelah Yesus menyebut namanya, Maria langsung nyadar kalau si tukang kebun itu ternyata Yesus. Lalu spontan berseru, "Rabuni!" Barulah Maria Magdalena mengerti bahwa Yesus telah bangkit. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada para murid Yesus. "Aku telah melihat Tuhan." Perkataan ini tentu menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Perkataan dari Maria Magdalena yang bukan siapa-siapa, perempuan pula, tentunya sulit untuk dipercayai. Jangan-jangan malah ada yang mengira Maria Magdalena mengalami gangguan jiwa. Sepantasnya ia mesti berpikir dua kali sebelum menyampaikan apa yang dialaminya, karena itu dapat berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Dan memang benar saja, ia dituduh mempunyai hubungan tak wajar dengan Yesus dan bahkan dikaitkan dengan prostitusi. Itulah Maria Magdalena, itulah sosok perempuan yang bersahaja. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Tetapi tentu Tuhan tidak bermaksud mempersulit hidup Maria Magdalena. Enggak pakai lama, pada malam hari pertama di minggu itu pun, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya, Maria Magdalena tidak sedang mengada-ngada, tidak sedang halu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Para murid menjadi percaya
karena melihat Yesus tampil di hadapan mereka, tetapi Thomas tidak percaya karena ia tidak melihat sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan meniru Thomas, tidak mau percaya kalau belum melihat sendiri Tuhan tampil di depan kita? Jangan salah, setelah bangkit dan naik ke surga, Yesus memang akan datang untuk kali kedua, datang dengan kemuliaannya. Tetapi sebelum kedatangannya kelak, Yesus tidak diam-diam menyelinap datang ke dunia untuk menampakkan diri di hadapan kita, sebab Yesus tidak pernah mengatakan tentang hal itu. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, yaitu tentang Roh Kudus yang akan menggantikan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Barangkali kita tidak melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, namun dengan iman dan mata hati kita dapat menyadari kehadirannya. Tapi jangan seperti orang-orang Yahudi yang mengharapkan Yesus menjadi raja dunia bagi mereka, yang setiap hari menyediakan makanan bagi mereka dan yang mengusir penjajah. Tuhan hadir bukan untuk memenuhi hasrat duniawi kita, bukan untuk membenarkan keserakahan kita akan harta dunia. Tuhan hadir justru untuk memupuk iman kita, mengasah iman kita agar menjadi tajam, agar terjadi pertobatan, dan dengan demikian kita akan menerima anugerah keselamatan. Kehadiran Tuhan tidaklah gegap gempita. Begini yang dikatakan oleh Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Iya, Tuhan hadir justru melalui orang-orang yang dianggap hina, yang direndahkan, dan yang dianiaya dan dinistakan. Mereka-mereka inilah yang seyogianya mesti kita sambut, sama seperti kita menyambut kedatangan artis pujaan kita. Maka sekarang marilah kita bersama-sama berdoa untuk menutup perjumpaan kita. Ya Allah Bapa kami, setelah kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini, timbul niat dan semangat kami untuk menjadi pewarta firman, agar lebih banyak lagi orang yang melihat Tuhan hadir di dalam hidupnya masing-masing. Kami juga ingin bukan sekedar menjadi pewarta firman, tetapi justru lebih penting agar kami Engkau mampukan menjadi pelaku firman, sehingga dengan demikianlah cahaya lilin Paskah akan dapat memancar lebih jauh menghalau kegelapan. Kami berdoa kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.